Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik-baik dan luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang keberkatan ini saya mengunjungi Bapak Ibu Saudara dalam penyajian materi khotbah ibadah Perak hari Selasa. Ya, materi khotbah untuk Perak hari Selasa. Namun demikian, tentu bagi yang non Selasa sangat saya anjurkan juga bisa mengikuti, karena ini firman untuk kita sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan yang keberkatan ini dengan satu judul, yaitu Kristen Salib. Apa judulnya Bapak Ibu Saudara? Kristen Salib. Ya. Baik, kita akan melandasi tema ini dari bacaan di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 24 sampai dengan 25. Saya ulangi, Matius pasal 16 ayat 24 sampai dengan yang ke-25. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara mengikuti pembacaan dengan membaca Alkitab masing-masing dengan membaca dalam hati. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Amin. Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan penting untuk kita sekalian. Apa itu? Ini pertanyaannya. Apakah kekristenan kita selama ini adalah kekristenan yang benar-benar karena salib? Saya ulangi. Apakah kekristenan kita selama ini adalah kekristenan yang benar-benar karena salib? Nah, pertanyaan ini mungkin menjadi pertanyaan penting dan mendasar bagi kita, karena jangan-jangan ya selama ini kita menjadi orang Kristen yang hanya sekedar, ya saya ulangi, kita menjadi Kristen yang hanya sekedar telah memenuhi syarat menjadi anggota gereja, ya. Jadi kita Kristen karena sudah memenuhi syarat menjadi anggota gereja, yaitu telah dibaptis. Ya, karena dengan dibaptis kita akan dicatat menjadi anggota gereja di buku induk. Aktif ibadah, bahkan ikut melayani, serta ikut mendukung gereja di mana kita berbakti dengan dana persembahan untuk kelancaran operasional maupun juga kebutuhan sarana prasarana di gereja kita. Atau juga yang berikutnya adalah jangan-jangan ya, selama ini kita ikut Tuhan hanya karena terpikat dengan janji-janji yang indah, di mana kita akan memperoleh kehidupan yang mudah, kehidupan yang keberkatan secara materi, ya, dan mengalami
kenikmatan secara duniawi, secara jasmani. Nah, jadi ketika kita mengajukan pertanyaan tadi, itu menjadi perenungan untuk melihat sejauh mana kekristenan kita selama ini yang kita miliki, ya, sebagai satu koreksi, sebagai satu introspeksi, ya, dalam kehidupan kekristenan kita. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang keberkatan ini saya ingin menyatakan satu pernyataan yang mungkin mengejutkan, ya. Tapi sebetulnya kita sudah sering mendengar sih, ya, yaitu bahwa kita ini mengikut Kristus, ya. Sebenarnya kita bukan karena kita mengharapkan janji-janji yang berupa kemudahan, kenikmatan secara lahiriah, ya. Tapi Tuhan menghendaki kita menyadari bahwa ternyata mengikut Yesus tidak akan membebaskan kita dari semua masalah. Saya ulangi, ya. Mengikut Yesus tidak akan membebaskan kita dari semua masalah. Justru malah sebaliknya, saya mau katakan, ketika kita komitmen mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, justru kita akan menghadapi masalah yang lebih besar. Oh, kok bisa begitu? Iya. Karena ketika kita menjadi Kristen, kita memproklamirkan diri menjadi musuh iblis. Nah, hal itu berarti kita akan menghadapi masalah demi masalah yang akan, ya, dikerjakan oleh iblis, karena iblis tidak rela, tidak ingin kita itu meninggalkan dia. Nah, berarti di situ realitanya kalau kita ingin sungguh-sungguh, ya, Kristen yang sejati, Kristen yang karena salib, kita akan menghadapi kenyataan, kita akan menghadapi berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai, yaitu tipu daya iblis yang akan terus membujuk, merayu untuk membuat kita meninggalkan iman kita. Nah, jadi memang mengikut Yesus tidak akan membebaskan kita dari masalah, tapi justru membawa kita menghadapi masalah karena iblis tidak rela, tidak suka. Nah, namun apakah kita akan mundur? Tentunya kalau kita mengerti berkat di balik salib, kita tidak akan mundur, karena memang Tuhan Yesus sendiri sudah berkata dalam bacaan kita tadi, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, jadi satu pertanyaan penting selama ini yang mungkin kita tidak sadari, bahwa kita kadangkala mengikut Kristus hanya tergiur, termotivasi oleh satu tujuan-tujuan yang duniawi, tujuan-tujuan lahiriah, tujuan-tujuan yang sementara. Padahal Alkitab menyatakan bahwa kedatangan Tuhan itu bukan untuk memuaskan tujuan-tujuan duniawi kita, tapi justru satu tindakan untuk merebut kita dari kuasa dunia ini, kuasa dosa, perhambaan dosa, untuk kita dialihkan kepada satu kehidupan yang kekal, kehidupan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Nah, untuk itu maka kalau memang ternyata ikut Tuhan Yesus tidak
membebaskan kita dari masalah. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, nah kalau begitu untuk apa Tuhan Yesus datang? Ya, untuk apa aku harus percaya kepada Tuhan Yesus? Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya seperti itu. Baik, ada dua hal yang ingin saya bagikan menjadi pokok kebenaran yang mendorong kita untuk kita bisa menjadi pengikut Kristus secara benar, yaitu Kristen salib. Yang pertama, ya, untuk menjawab pertanyaan untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia. Yang pertama, Yesus datang bukan untuk mengubah keadaan kita, tetapi Dia datang untuk mengubah kita. Saya ulangi, ya, ada kemiripan tapi berbeda. Anak kalimat yang pertama, Yesus datang bukan untuk mengubah keadaan kita, tetapi Dia datang untuk mengubah kita. Nah, jadi yang Tuhan kerjakan ketika Dia datang ke dunia itu bukan mengubah keadaan kita, tetapi Dia mengubah kita. Artinya Dia datang bukan untuk memberikan apa yang kita selama ini, yaitu secara daging, secara jasmani itu dambakan. Apa yang didambakan oleh daging? Ya, kenikmatan daging, kemudahan, kenyamanan, itu keadaan. Ya. Tetapi Tuhan datang adalah untuk mengubah kita. Kitanya yang diubah, pribadi kitanya yang diubah, diri kitanya yang diubah. Ya. Kitanya yang diubah, artinya bahwa Dia datang memanggil kita manusia berdosa untuk datang kepadanya, menerima karya penebusan, yaitu kita diubah menjadi manusia baru. Ya, kita diubah menjadi manusia baru. Jadi bukan keadaan-keadaan kita, meskipun nanti pada akhirnya, ketika diri kita diubah, maka keadaan pun akan mengikuti, berubah. Ya, saya berharap tidak bingung, saya ulangi. Jadi Tuhan tidak datang untuk mengubah keadaan, tapi mengubah diri kita. Ya, jadi diri kita itulah yang ditebus. Ya, diri kita itulah yang dipindahkan dari dalam maut kepada hidup. Nah, jadi ketika kita ini sudah mengalami penebusan dan diubahkan diri kita menjadi ciptaan baru, maka keadaan itu akan mengikuti. Ya. Nah, ini penting. Kadang orang Kristen hanya datang mencari Tuhan, berdoa juga untuk keadaannya diubah. Nah, kalimat yang menolong kita untuk menjelaskan pemahaman ini, kita ini seringkali mencari Tuhan bukan karena kita ini butuh Tuhan, tapi butuh berkat Tuhan. Jadi kita tidak mencari Tuhannya, sumber berkat, tapi mencari berkatnya. Nah, ini yang fatal. Jadi kalau kekristenan kita ini hanya mencari berkat, kalau kita sudah dapat berkat, ya kita nggak datang kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita ini mencari Tuhan, percaya Tuhan karena kepengen keadaan kita diubahkan, ya. Contoh, misal kita miskin supaya menjadi kaya, kita sakit supaya menjadi sembuh, kita susah supaya kita dilepaskan dari kesusahan dan seterusnya. Nah, kekristenan yang seperti itu
akan membuat kita ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita harapkan, kita akan tinggalkan Tuhan. Atau kita tidak akan setia dan rajin lagi mencari Tuhan karena kita sudah memperoleh apa yang kita butuhkan. Tapi berbeda kalau kita ini mencari Tuhan karena kita butuh pribadi Tuhan, bukan berkat semata yang kita butuhkan, berkat yang dari Tuhan yang akan mengubah keadaan kita, tapi kita memang butuh Tuhan. Sebab tanpa Tuhan hidup kita tidak berarti, tanpa Tuhan hidup kita binasa, tanpa Tuhan kita tidak akan memperoleh pengharapan hidup yang kekal, tanpa Tuhan kita tidak akan menikmati pertolongan dan berkat-Nya. Nah, ini lain, jadi tidak kebalik. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi untuk apa Tuhan Yesus datang? Tuhan datang adalah untuk mengubah kita, bukan mengubah keadaan, tapi mengubah diri kita menjadi ciptaan baru, menjadi hamba kebenaran. Yang tadinya adalah hamba dosa, kita dipindahkan dari dalam maut kepada hidup. Maut ketika kita menghamba dosa, dan kita dipindahkan dalam hidup ketika kita sekarang menjadi ciptaan baru, kita menjadi hamba kebenaran. Nah, jadi kalau kekristenan kita adalah kekristenan salib, maka itu menjadi prioritas bahwa kita harus berjalan dalam kebenaran. Berarti kita harus siap menyangkal diri. Menyangkal diri itu menyangkal daging, menyangkal kesenangan daging, menyangkal kesenangan lahiriah kita. Kita mau abaikan itu demi kita memikul salibnya dan hidup di dalam pengikutan kepada Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Untuk apa Tuhan datang? Tuhan datang untuk mengubah kita. Ya, kita yang dulu adalah manusia lama diubah menjadi ciptaan baru. Kita diubahkan, yang dulu adalah hamba dosa sekarang menjadi hamba kebenaran. Ya, diubahkan kita yang dulu ada di dalam kuasa maut, sekarang di dalam Kristus kita ada di dalam kehidupan. Nah, sehingga keadaan-keadaan kita itu mengikuti. Artinya mengikuti yang pokok itu sudah kita dapatkan. Nah, artinya kalau kita sudah mendapatkan yang pokok, maka yang tambahan, ya, seperti yang dicatat dalam Matius 3 yang 30, Matius 6 ayat 33, ya, itu Tuhan mengatakan apa yang dicari bangsa-bangsa itu tentang materi, tentang duniawi, tentang lahiriah, ya, itu tambahan. Jadi Tuhan mau kita tidak meninggalkan yang pokok, tapi yang pokok itu kita utamakan, sedangkan yang bonus tambahan itu puji Tuhan, Tuhan juga menyediakan. Tetapi kalaupun itu katakanlah tidak memuaskan menurut daging kita, kita tahu itulah menyangkal diri, itulah pikul salib. Yang terpenting, yang pokok, yaitu keselamatan, ya, kehidupan yang diubahkan menjadi umat tebusan, manusia baru. Itulah yang terpenting yang harus menjadi milik kita yang pasti. Yang kedua, untuk apa Tuhan Yesus datang? Kalau ternyata mungkin kita tetap juga menghadapi masalah dan bahkan semakin banyak masalah karena kita menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, Yesus datang memerintahkan kita pikul salib. Ya. Mungkin ini menjadi sesuatu yang nggak nyaman di telinga kita. Tuhan datang untuk memerintahkan kita pikul salib. Ya, kan di firman Tuhan yang kita baca menjadi landasan tema kita adalah Tuhan mengatakan dalam Injil Matius 16 ayat yang ke-24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Nah, jadi Tuhan memerintahkan kita itu pengikutnya adalah memikul salib. Maka kekristenan kita harus kekristenan karena salib, ya. Jadi kita tidak punya pilihan yang lain kalau mau menjadi orang Kristen yang benar, Kristen yang murni adalah orang Kristen yang siap pikul salib, ya.
menyangkal diri, pikul salib setiap hari, dan mengikut Tuhan. Itulah jalan hidup kekristenan, itulah warna kekristenan yang benar. Jadi Yesus memanggil murid-muridnya untuk berkomitmen total. Kita harus juga sama seperti yang Tuhan kehendaki atas para murid, kita pun juga harus bersedia meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Dia, ya. Kita harus bersedia meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, segala sesuatu yang bertentangan dengan komitmen untuk mengikut Tuhan dengan benar, dengan setia, itu harus kita tinggalkan. Nah, itulah kekristenan, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi Kristen adalah Kristen tanpa salib, ya. Jadi kita hanya membayangkan kekristenan yang mudah, kekristenan yang nyaman, kekristenan yang menyenangkan untuk daging kita, ya. Berarti kita nggak menyangkal diri, kita tidak memikul salib. Nah, Tuhan mau kita memiliki kualitas kekristenan kita adalah kualitas kekristenan karena salib, kekristenan yang diwarnai oleh salib, bukan oleh aksesoris yang kita kenakan, bukan simbol-simbol salib di rumah kita, tapi di kehidupan kita itu berwarna salib, itu salib mewarnai kehidupan kita. Jadi kekristenan kita adalah kekristenan bukan mencari kesenangan bagi daging kita, tapi kekristenan yang kita arahkan sepenuhnya untuk hidup di jalan salib, ya. Jadi jalan salib ini bukan hanya sekedar drama, ya. Kita mengingat jalan salib dan kita mungkin pramen mengikuti jalan salib, tetapi jalan salib adalah kita mengubah kehidupan kita mewarnai kehidupan kita, kehidupan yang sejalan dengan Injil salib Kristus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dua hal ini ketika kita bertanya, untuk apa kalau gitu Tuhan datang ke dunia? Yang pertama tadi, ya, Dia datang bukan mengubah keadaan kita, tapi Dia datang untuk mengubah kitanya, pribadi kitanya yang disasar oleh Tuhan untuk kita diubahkan menjadi ciptaan baru, menjadi orang yang dipindahkan dari maut ke dalam hidup, ya. Dan itulah yang berarti bahwa kekristenan kita adalah kekristenan yang diwarnai oleh kehidupan yang baru, ya. Yang kedua, untuk apa Yesus datang? Ya, Dia perintahkan kita pikul salib. Jadi jangan coba-coba kita memimpikan hidup Kristen tanpa salib. Kalau itu yang kita mau dan itu yang kita jalani, maka kekristenan kita bukan kekristenan yang murni, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ketika kita menyangkal diri dan pikul salib, itu memang tidak nyaman bagi daging, tapi itulah jalan hidup yang harus kita jalani. Tetapi kita bersyukur bahwa di balik salib itu ada mahkota, ya, seperti gambar ukir di pintu gereja kita, ya. Ada salib, ada mahkota. Ya, salib adalah pintu untuk menuju mahkota. Tanpa salib tidak ada mahkota. Ya. Ada mahkota karena kita mau pikul salib. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita terus mohon pertolongan Roh Kudus untuk kita bertumbuh menjadi orang Kristen salib. Nah, sebagai penutup, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita menjadi orang Kristen yang tidak disesatkan oleh tipu daya iblis, ya. Karena kalau kita mencari kenikmatan-kenikmatan secara lahiriah, maka kekristenan kita bukan kekristenan salib. Ya, jangan sampai Tuhan kita, ya, jadikan jimat untuk kita boleh mengalami keadaan-keadaan secara lahiriah itu baik, ya. Tetapi kita rindukan menjadi orang yang
menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Kristen yang sejati dan murni tidak ingkar akan salib, tidak lari dari salib. Hanya jika kita hidup sesuai dengan Injil salib, kita tidak takut tantangan dan penderitaan. Sebab yang kita cari bukan kenyamanan daging, kenyamanan lahiriah, kenikmatan duniawi, melainkan kemuliaan bersama dengan Yesus Kristus di surga. Jadi kalau kita sudah menjadi satu dengan apa yang sama, dengan kematiannya, dengan penderitaannya, dengan salibnya, kita layak untuk menjadi satu dengan apa yang sama dalam kemuliaannya di surga. Kita akan menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman ini menyadarkan kita supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang hanya berorientasi hal-hal yang duniawi, yang memberi kenikmatan bagi daging, tapi kita mau prioritaskan dan arahkan hati pikiran kita untuk setiap hari kita berjalan di jalan kebenaran. Dan itu berarti kita harus menjadi orang yang menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut Tuhan dengan penuh kesetiaan. Amin. Tuhan memberkati saudara lewat firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menyadarkan kami, jangan sampai kekristenan kami hanya berisi dengan pengharapan-pengharapan untuk hal-hal yang lahiriah dan untuk kenyamanan kenikmatan daging. Sebab firman Tuhan memberikan kami penegasan, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tolonglah kami Tuhan menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang murni, orang Kristen yang melakukan apa yang baik dan benar menurut firman Tuhan. Biarlah kekristenan kami tidak takut dengan tantangan karena kebenaran, karena nama Yesus, tetapi biarlah kami dengan hati yang siap mengikut Tuhan, bahkan sekalipun harus kehilangan nyawa. Sebab firman Tuhan mengatakan, barang siapa kehilangan nyawa karena aku, dia akan memperolehnya kembali. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami komitmen setia mengikut Tuhan. Apapun tantangan, apapun tipu daya yang dari si iblis, kami tolak dan kami mau tetap setia, kami mau tetap hidup benar menurut kehendak Tuhan, supaya kami boleh mengalami keadaan yang diberkati di dalam kekekalan dan kemuliaan. Karena kami sudah menjadi satu dengan apa yang sama dalam penderitaan-Mu dan kematian-Mu, sehingga kami boleh menjadi satu dengan apa yang sama dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih, berkati iman kami, tetap maju, tetap teguh, tetap memiliki kesetiaan di dalam Tuhan sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa ini. Amin. Shalom, Tuhan memberkati, tetap sehat. Tuhan senantiasa melimpahkan anugerah dan karunia-Nya kepada Bapak Ibu Saudara. Haleluya.